Tubulus seminiferus terletak di testis dan merupakan tempat produksi sperma. Fungsi dari sel Sertoli yaitu untuk membantu perkembangan spermatosit primer. Juga terdapat spermatogonium diploid yang kemudian akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer yang diploid. Spermatosit primer yang diploid kemudian akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang haploid. Spermatosit sekunder ini kemudian akan membelah lagi secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid ini kemudian akan berkembang dan matang menjadi spermatozoa. Seileydig. Seileydig berada di kompartemen interstial di antara tubulus seminiferus testis dan memiliki bentuk oval. Epididymis berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan spermatozoa. Histologi epididymis terdiri dari epitel berlapis semu pada bagian kaput berbentuk batang ramping, jika pada gambar ditunjukkan oleh principal cell. Semakin ke kauda akan semakin rendah yang ditunjukkan oleh basal cell. Lalu terdiri dari tunica muscularis epididymis dibentuk oleh otot polos. Epididymis juga tersusun oleh stereocilia dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Vas deferens adalah otot berbentuk tabung yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Berikut adalah ilustrasi penis tampak luar, sayatan penis, dan juga histologi penis. Penis tersusun atas corpora cavernosum penis, corpus cavernosum uretra, dan juga corpus spongiosum yang dilapisi dengan tunica albuginea. Pada dinding dan trabekula penis terdapat banyak otot polos. Selain itu, penis juga tersusun atas superficial fascia, yaitu jaringan ikat yang mengelilingi penis dengan banyak pembuluh darah dan juga saraf. Vesicula seminalis. Berikut adalah ilustrasi tampak luar vesicula seminalis, ilustrasi sayatan vesicula seminalis, dan juga histologi vesicula seminalis. Vesicula seminalis tersusun atas lumen, epitel berlapis semu, lamina propria atau jaringan ikat yang kaya akan kolagen, dan juga otot polos. Prostat adalah kelenjar yang berfungsi untuk mensekresikan cairan basah yang memperpanjang umur sperma dan membantu menetralkan keasaman vagina. Histologinya sebagian besar disusun oleh kelenjar tubuh alveolar. In this video, we'll be looking at sperm specimens with varying motility scores utilizing the microscopes in our fertility laboratory. As we zoom in on this specimen with more and more magnification, we can see that the sperm motility is pretty good. Most of the sperm are progressively motile. Sperm motility scores represent the percentage of sperm that are actively swimming in a forward direction. Low sperm motility is a common cause of infertility. This specimen shows both a good count and a good motility. Here it is at higher magnification, where we can get a better idea of the morphology or shape of the sperm cells. This specimen demonstrates both a low count and a low motility. There are many immature sperm forms present, and the progressive motility is poor. Here is another example showing a poor count and poor motility. This one also shows significantly abnormal morphology. Here's one more example of sperm with a very low count and a poor motility. We see that the sperm are twitching and wiggling in place, but there is no progressive motility. In order to get a pregnancy with sperm like this,
We will need to perform IVF with ICSI and inject the sperm directly into the eggs. Standar sperma ideal. Terdapat 3 kriteria yang dapat menentukan kualitas sperma yang sehat. Yang pertama bisa dilihat dari jumlah keseluruhan. Tiap 1 mili air mani yang dikeluarkan seorang pria mengandung sekitar 15 juta sperma. Lalu yang kedua dari kemampuan bergerak. Minimal 40% dari sperma dalam air mani mampu bergerak dan sekitar 25% dari jumlah sperma harus memiliki gerakan maju yang cepat. Lalu yang ketiga bisa dilihat dari bentuk sperma. Seperti pada gambar, sperma yang normal memiliki ciri kepala yang berbentuk lonjong dan ekor yang panjang untuk mendukung gerakan ke depan. Dan minimal harus terdapat 30% dari jumlah total sperma yang berbentuk normal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, volume sperma rata-rata adalah 3,7 mili dengan volume maksimal rata-rata 6,8 mili. Ovarium. Sistem reproduksi wanita terdiri atas 2 ovarium. Ovarium memiliki bagian-bagian yang terdiri dari medula dan korteks. Namun, tidak ada batasan yang jelas antara medula dan korteks. Berikut merupakan histologi ovarium. Ovarium terdiri dari beberapa folikel, yaitu ada folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, dan folikel de Graaff. Sebuah folikel ovarium terdiri atas sebuah oosit yang dikelilingi oleh 1 atau lebih lapisan sel folikel. Folikel terbagi ke dalam 3 fase perkembangan, yaitu folikel primordial, folikel berkembang, dan folikel de Graaff atau matang. Selanjutnya, terdapat korpus luteum yang dibentuk oleh sebuah folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya. Pada fase akhir siklus etrus dan fase akhir kebuntingan, korpus luteum akan mengalami regresi menjadi korpus albikan. Sementara folikel atresia merupakan folikel yang tidak berkembang yang mengalami degenerasi. Oviduct adalah saluran yang berfungsi untuk menghubungkan ovarium dengan rahim. Pembuahan biasanya terjadi pada saluran oviduct ini. Uterus. Secara struktur, dinding dari uterus disusun oleh 3 lapis, yaitu dari dalam ke luar. Ada endometrium, myometrium, dan lapisan paling luar yaitu perimetrium. Berikut merupakan histologi dari uterus. Pada permukaan paling dalam, uterus dilapisi oleh jaringan epitel simple kolumnar. Kemudian, di bawah dari epitel ini diisi oleh jaringan ikat longgar, di mana ada beberapa bagian dari epitel permukaan uterus membentuk cekungan-cekungan atau mengalami invaginasi ke arah lamina propria. Kemudian, pada dasarnya dapat ditemukan uterine gland atau kelenjar uterin. Selanjutnya terdapat stroma. Stroma ini adalah lapisan jaringan ikat yang ketebalannya bervariasi sesuai dengan pengaruh hormonal. Adapun terdapat pembuluh darah di dalam uterus. Setelah seorang wanita memasuki usia pubertasnya, maka akan terjadi dinamika pada ovarium yang diatur oleh hipotalamus maupun hipofisis. Dinamika yang terjadi pada ovarium ini akan mempengaruhi struktur uterus, khususnya pada endometrium. Cervix. Secara anatomis, antara uterus dan vagina ada struktur peralihan yang biasa disebut dengan cervix. Struktur histologi pada cervix tersusun oleh jaringan ikat dan jaringan kolagenus konektif. Jadi, struktur dari cervix ini cukup padat. Karena berada pada peralihan, maka dapat ditemukan 2 jaringan epitel, yaitu epitel yang melapisi bagian dalam uterus, yaitu simple kolumnar, dan epitel yang melapisi bagian dalam vagina, yaitu jaringan berlapis pipih. Adapun struktur yang sangat penting dalam proses seksual, yaitu cervical gland.
Cervical gland ini memproduksi produk yang membasahi serviks dan juga merubrikasi bagian dalam vagina. Adapun Nabothian cysts atau kista Naboti adalah kista yang terletak di bagian permukaan leher rahim atau serviks. Nah, adapun juga sel mukus pada serviks ini merupakan Tracteus genitalia wanita, terutama berasal dari sel epitel yang berbentuk goblet. Vagina. Vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Seperti ilustrasi tampak luar vagina dan juga ilustrasi yang ditampilkan pada sayatan melintang pada vagina dan juga histologinya dalam vagina. Berikutnya, histologi dari vagina yang terdiri atas mukosa yang berfungsi sebagai pelindung dalam jaringan, kemudian ada lamina propria yang berfungsi sebagai pengontrol epitelium, kemudian ada muscularis yang merupakan lapisan penutup bagian dari lapisan submukosa, dan yang terakhir ada adventitia, lapisan yang paling tebal pada pembuluh yang mengandung bekas longitudinal otot polos. Plasenta. Seperti yang terlihat pada ilustrasi tampak luar, plasenta merupakan organ yang terbentuk dan menempel pada dinding rahim sejak awal kehamilan atau sekitar bulan pertama dan kedua kehamilan. Dan juga seperti yang terlihat pada ilustrasi sayatan melintang, plasenta normalnya terletak di bagian atas atau samping rahim. Berikut juga ada histologi dari plasenta yang terdiri dari villi, stroma, placenta staris, dan juga starum basalis. Berikutnya ada mammary gland. Seperti yang terlihat pada ilustrasi tampak luar, mammary gland adalah sebuah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi susu. Dan juga terlihat pada tampak sayatan mammary gland sendiri berarti susu yang terletak di dada. Juga terdapat histologi dari mammary gland sebagai berikut. Histologi mammary gland terdiri dari lobes, lobules, alveoli, dan sekresi granula. Selanjutnya ada uji kesuburan dengan hitungan sebagai berikut. Uji kesuburan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Masa subur sama dengan awal menstruasi ditambah rata-rata siklus dikurangi 14. Contohnya, hari pertama haid tanggal 12 Februari. Rata-rata siklus adalah 28 hari. Maka masa subur sama dengan 12 ditambah 28 dikurangi 14 sama dengan 26. Jadi masa suburnya adalah tanggal 26 Februari. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau mengetes masa subur aku dengan menggunakan tes ovulasi untuk mengecek LH dari urin aku. Nah, ini adalah batang untuk mengetesnya, dan di sini ada tulisan maksimal. Jadi kita itu nggak boleh melewati garis maksimal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sampai naik ke atas. Oke teman-teman, ini aku udah mencelupkan batang ovulasi tesnya. Lalu kita tunggu sampai 10 menit, karena nanti setelah 10 menit baru akan ketahuan positif atau negatifnya. Nah, ini tuh adalah garis. Nah, yang ini tuh adalah garis negatif. Jadi kalau misalkan garisnya 1, itu berarti kita negatif dan belum masa ovulasi. Jadi ini setiap hari dari hari kelima saya melakukan tes ovulasi setiap hari di jam yang sama, yaitu jam 10 pagi. Ya, terus ini bisa dilihat ya, semuanya masih negatif. Dan di hari ke-12 saya mulai tes ovulasi 2 kali sehari. Ya, di jam 10 pagi dan di jam 2 siang. Karena
sebagian perempuan itu bisa mendapatkan hasil positif yang tidak lama atau hanya bertahan beberapa jam saja lalu akan berubah menjadi negatif lagi ya. And then surprisingly di hari ke-15 pas saya tes itu di pagi hari saya dapat hasil positif ya. Dari jam 10 pagi saya tes, saya dapat hasil positif, dan ketika siang hari jam 2 siang saya tes lagi dan hasilnya ini peak positif ya. Jadi ini yang dinamakan peak positif, garis tes lebih tebal daripada garis kontrol.